Tolak mu'allaq dan ada tolak munajjaz. Jadi ada tanjiz dan ada ta'liq dalam tolak. Kalau kemarin pertama kita berbicara tentang bahwa tolak itu ada yang ada yang sunni, kemudian ada bid'ah, ada la sunni wala bid'ah. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini yang penuh dengan berkah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang paling mulia, yaitu Majlisul Ilm, dalam pengajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Semoga kehadiran kita, pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi sebab kita bisa memahami ilmu-ilmu agama, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Karena ilmu agama adalah kunci keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang tolak. Mari kita lanjutkan pengajian kita dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yasihhu ta'liquhu bisifati wasyarti wa yasihhu lansah. Apa ta'liquhu gantungaken tolak bisifati kelawan sifat wasyarti lan kelawan syarat. Wala yaqa'u lan ora tumipo apa at-talaqu talaq qabla nikahi ing dalem sadurunge nikah. Wa arba'un lan ana wong papat la yaqa'u ora tumipo apa talaquhum talaqe arba'un. As-sabiyyu iku suwiji bocah cilik, wal majnunu lan wong kang edan, wan naimu lan wong kang turu, wal mukrahu lan wong kang den peksa. Dan sah menggantungkan tolak dengan sifat dan syarat, dan tidak jatuh tolak sebelum terjadinya akad pernikahan. Dan ada 4 orang yang tolaknya tidak jatuh, yaitu anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang dipaksa. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang kita berbicara tentang jenis tolak berikutnya, yaitu ada yang disebut dengan tolak mu'allaq dan ada tolak munajjaz. Jadi ada tanjiz dan ada ta'liq dalam tolak. Kalau kemarin pertama kita berbicara tentang bahwa tolak itu ada yang ada yang sunni, kemudian ada bid'ah, ada la sunni wala bid'ah. Nah, sekarang kita berbicara pembagian tolak dari sisi yang lain, yaitu dari sisi bahwa tolak itu digantungkan kepada suatu perbuatan atau tidak. Nah, dan ini ada 2.
Yang pertama namanya tolak munajjaz, dan yang kedua namanya tolak muallaq. Nah, munajjaz itu artinya yang secara langsung tanpa ada syarat atau tanpa ada digantungkan kepada suatu perbuatan tertentu. Seperti yang sudah kita contohkan sebelumnya. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya tolak tuki. Dia mengatakan langsung, saya tolak kamu. Nah, ini namanya apa? Munajjaz. Jadi tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Tolak yang tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Ini yang disebut dengan munajjaz. Tidak digantungkan kepada suatu perbuatan apapun. Itu yang disebut dengan munajjaz. Suami mengatakan anti talik, anti mutallaqah, kamu saya ceraikan. Ini namanya apa? Munajjaz atau tanjiz. Begitu kata-kata itu disampaikan, kata-kata tolak itu disampaikan oleh suami, maka waktu itu juga tolaknya jatuh. Nah, kemudian yang kedua adalah namanya muallaq, tolak muallaq, yaitu tolak yang dikaitkan dengan sesuatu, yang digantungkan kepada suatu terjadinya suatu perbuatan misalnya. Jadi dia jatuhnya tolak itu jika sesuatu yang dikaitkan dengannya itu terjadi. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, apabila kamu masuk ke rumah si fulan, maka aku ceraikan. Suami mengatakan, apabila kamu masuk ke rumah si fulan, maka aku ceraikan kamu. Maka ini namanya apa? Muallaq. Jika ini tolaknya tidak langsung jatuh ketika itu, tetapi tolaknya jatuh apabila si istri melakukan apa yang disyaratkan oleh suami untuk jatuhnya tolak, yaitu masuk ke dalam rumah si fulan. Ketika si istri itu seterusnya misalnya nggak pernah masuk ke rumah si fulan, maka berarti tolaknya tidak akan jatuh. Tetapi jika si istri itu masuk ke rumah si fulan, maka tolaknya itu akan jatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini muallif mengatakan wa yasihhu ta'liquhu bisifati wasyarti. Ta'liqnya itu bisa dengan sifat, bisa dengan syarat. Dengan sifat itu misalnya suami berkata, apabila telah datang awal bulan, maka kamu tertolak. Jika datang awal bulan, maka kamu tertolak. Ini namanya bisifah. Artinya dengan sifat datangnya awal bulan, maka istrinya itu telah terceraikan. Atau misalnya suami mengatakan, kamu tertolak pada awal bulan ini. Atau suami mengatakan kamu tertolak pada akhir bulan ini. Nah, maka ini dengan datangnya awal bulan jatuhlah tolaknya. Atau kalau suami mengatakan pada akhir bulan ini kamu tertolak, maka pada akhir bulan itu si istri itu telah tertolak. Jatuh tolaknya pada akhir bulan. Tidak secara langsung ketika suami mengucapkan kata tolak, tetapi jatuhnya tolak sesuai dengan sifat yang telah disebutkan oleh suami. Jika suami mengatakan di awal bulan ini kamu tertolak, maka berarti jatuhnya kapan? Di awal bulan. Bulan ini maksudnya begini, misalnya disebutkan langsung. Sekarang misalnya bulan Februari atau bulan Rajab, misalnya seorang suami mengatakan di awal bulan Rajab maka kamu tertolak. Maka ketika datang awal bulan Rajab, istrinya tertolak. Ketika suami mengatakan di awal bulan Maret,
kamu tertolak. Maka berarti di awal bulan Maret itu tertolak. Masih sepanjang bulan Februari dia belum tertolak. Karena apa? Karena suami mengatakan bahwa dia tertolak di awal bulan Maret. Atau misalnya suami mengatakan di akhir bulan Februari kamu tertolak, maka berarti jatuhnya tolak kapan? Di akhir Februari, bukan sebelumnya. Nah, ini namanya ta'liq dengan sifat. Dengan sifat. Hadirin rahimakumullah, wa syarti atau dengan syarat. Dengan syarat itu artinya dengan menggunakan adatu syarti, adawatu syarti. Dengan adatu syarat itu kalau dalam bahasa Arab seperti misalnya idza, in misalnya, atau kullama, itu namanya adawatu syarti. Jadi yang kedua ini suami menggunakan kata-kata syarat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya apabila, jikalau misalnya, setiap kali kamu, dan itu namanya adatu syarti. Jadi suatu kata yang menunjukkan syarat. Itu namanya apa? Adatu syarti. Nah, misalnya seorang suami itu mengatakan kepada istrinya, in dhahabti ila baiti ahliki fa anti talik. Jika kamu pergi, pakai in di sini, in dhahabti, jika kamu pergi ke rumah keluargamu, maka kamu tertolak. Nah, ini namanya apa? Syarat. Syarat. Nah, kapan tolaknya jatuh? Apabila si istri itu pergi ke rumah keluarganya. Nah, maka jatuhlah tolak pada waktu itu. Jadi ini contoh. Kalau dalam bahasa Arab dia menggunakan in. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu hampir sama saja, in sama idza. Kalau misalnya dalam bahasa Arab suami mengatakan idza dhahabti ila baiti ahliki fa anti talik. Nah, ini kalau diterjemahkan sama juga, jika kamu pergi ke rumah keluargamu, maka kamu tertolak. In dhahabti ila baiti ahliki fa anti talik. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama. Dalam bahasa Arab dibedakan antara menggunakan in dengan menggunakan idza. Tetapi keduanya sama-sama min adawati syarti. Maka jika suami berkata seperti itu, berkata idza dhahabti ila baiti ahliki fa anti talik, atau dia mengatakan idza, atau mengatakan in dhahabti ila baiti ahliki fa anti talik, maka tolaknya berarti terjadi ketika si istri itu melakukan apa yang disyaratkan oleh suami untuk terjatuhnya tolak, yang dalam hal ini adalah perginya istri itu ke rumah keluarganya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau si suami misalnya mengatakan dengan bahasa Arab, kullama dhahabti ila baiti ahliki fa anti talik. Setiap kali kamu pergi ke rumah keluargamu, maka kamu tertolak. Maka ini juga ini juga namanya ta'liq at-tolak. Jatuh tolaknya di saat si istri itu datang ke rumah keluarganya. Nah, dalam contoh ini. Nah, dalam bahasa Arab di sini menggunakan kata-kata yang beda-beda. Ada yang menggunakan kata in, ada yang menggunakan kata idza, ada yang menggunakan kata kulama, yang setidaknya yang kita contohkan tadi. Dan itu memiliki makna yang berbeda. Ada yang konsekuensinya itu faur, ada yang tidak. Faur itu artinya secara langsung, ada yang tidak secara langsung, ada yang berfaedah takrar, berulang, ada yang tidak berfaedah takrar atau berulang. Yang berulang, yang tidak berulang seperti yang tadi. Yang pertama misalnya idza dhahabti ila baiti ahliki fa anti talik.
in dhahabti ila baiti ahliki fa anti taliq. Maka di sini tidak berulang sekali. Begitu si fulan tidak langsung sekarang dia jatuh, tetapi ketika nanti dia pergi ke rumah keluarganya, maka tolaknya itu jatuh. Dan sekali itu saja. Sekali itu saja. Jika kemudian artinya sekali itu jatuh. Ketika kemudian setelah itu sudah rujuk, kemudian setelah rujuk itu ternyata istrinya pergi lagi ke rumah si keluarganya, maka ini tidak jatuh yang kedua. Berbeda kalau suami misalnya mengatakan kullama dhahabti ila baiti ahliki fa anti taliq. Setiap kali kamu pergi ke rumah keluargamu, maka kamu tertolak. Maka jika pertama dia datang ke rumah keluarganya, tertolak. Nanti kedua kalinya dia datang lagi ke rumah, tertolak lagi kedua. Kalau 3 kali dia datang ke rumah keluarganya, maka berarti di sini sudah tertolak 3. Karena apa? Suami menggunakan kata kullama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu setiap kali kamu pergi ke rumah fulan, maka kamu tertolak. Nah, bisa dipahami bedanya ya. Ini sama-sama apa? Sama-sama min adawati syarti, sama-sama keduanya menunjukkan syarat. Tetapi yang satu itu tidak menunjukkan takrar, ada pengulangan, pengulangan ketika setiap kali dilakukan maka terjadi tolak. Ada yang tidak menunjukkan pengulangan, jika dilakukan sekali maka terjatuh sekali, setelah itu tidak berlaku lagi syarat itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bahasa Arab memang ada seperti itu, juga dalam bahasa Indonesia juga ada yang seperti itu. Dalam bahasa Jawa juga ada yang seperti itu, yang menunjukkan syarat, yang menunjukkan takrar, pengulang-ulangan, ada yang tidak menunjukkan pengulang-ulangan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apabila suami itu bersumpah dengan tolak untuk bersumpah dengan tolak untuk melakukannya, untuk melakukan tolak, maka di sini jika dia melakukannya, maka jika suami itu kemudian melakukannya dengan sengaja, maka berarti jatuh. Misalnya si suami mengatakan jika aku, kalau tadi kan dia jika kamu kepada istrinya. Yang tadi pertama apa? Contohnya jika kamu pergi ke rumah keluargamu maka kamu tertolak. Tetapi sekarang dia mengatakan jika aku misalnya melakukan ini maka kamu tertolak. Dia pada dirinya sendiri. Jika saya misalnya memukul kamu, maka kamu tertolak. Jika saya tidak memberikan nafkah kepadamu selama 3 hari, maka kamu tertolak misalnya. Nah, ini namanya sumpah suami untuk melakukan tolak jika dia melakukan suatu perbuatan tertentu. Maka di sini jika si suami ternyata melakukan apa yang disyaratkan untuk dirinya, yang dia bersumpah untuk dirinya, maka berarti jatuh tolaknya. Tapi bagaimana jika suami itu melakukan itu karena lupa? Maka para ulama mengatakan tolaknya tidak jatuh. Misalnya suami di awal sudah berjanji, masih pengantin baru misalnya, kemudian dia bersumpah jika nanti saking untuk menjaga suaminya, jika nanti saya berhubungan dengan perempuan yang lain maka kamu tertolak. Maksudnya apa? Dia nggak akan berhubungan dengan perempuan yang lain selain istrinya. Maksudnya untuk meyakinkan istrinya, tapi malah justru dia mengatakan jika saya nanti berhubungan dengan perempuan lain maka kamu tertolak.
Nah, ternyata sudah lama, sudah pengantin lama, bukan baru lagi. Kemudian dia lupa bahwa dia pernah mengucapkan kata-kata itu. Kemudian ternyata dia melakukan hubungan dengan perempuan yang lain. Karena lupa, bukan karena sengaja. Bukan karena sengaja dia ingin menjatuhkan tolak kepada istrinya dengan perkataan dia di awal pernikahan dulu, enggak. Tetapi karena dia memang betul-betul lupa dengan janji yang telah dia ucapkan. Maka di sini para ulama mengatakan tidak jatuh. Atau misalnya karena dipaksa, si suami itu dipaksa melakukan sesuatu yang apabila dia melakukannya, tolaknya akan jatuh pada istrinya. Nah, kalau dia memang dipaksa untuk melakukannya, maka berarti ini tidak jatuh. Karena apa? Tolaknya mukroh itu tidak jatuh. Tolaknya orang yang dipaksa itu tidak jatuh. Nanti akan kita terangkan di akhir, ada 4 orang yang tolaknya itu tidak jatuh. Di antaranya adalah al-mukroh, yaitu orang yang dipaksa. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan wala yaqa'u talaqu qabla nikah. Tolak itu tidak jatuh sebelum nikah. Ya jelas, karena tolak itu adalah antara pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri. Kalau misalnya ada seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, tolak ketuki, kamu saya ceraikan, maka nggak ada pengaruh apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa kepada perempuan tersebut sama sekali. Nggak ada asarnya sama sekali, dia ngomong nggak ngomong sama saja, nggak ada pengaruhnya. Nah, atau misalnya laki-laki perempuan sudah sudah berpacaran misalnya, kemudian si laki-lakinya mengatakan saya ceraikan kamu, ini juga nggak ada pengaruh sama sekali. Kamu ada hubungan apa? Kan nggak ada hubungan pernikahan, maka nggak bisa seseorang menceraikan seseorang yang bukan istrinya. Kalau biasanya kan bahasanya apa? Putus hubungan atau putus kalau pacaran itu putus. Kita nggak bicara tentang hukum pacaran itu apa, enggak. Tetapi seandainya seseorang itu terjadi, kemudian si laki-lakinya mengatakan saya ceraikan kamu, itu nggak ada pengaruh apa-apa. Karena apa? Tidak ada tolak sebelum sebelum terjadinya akad pernikahan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, karena ada juga orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata-kata seperti itu maksudnya kata-kata tolak sebelum terjadi akad pernikahan. Itu terjadi. Nah, misalnya ada seseorang sudah misalnya memiliki hubungan dan akan menikah, misalnya sudah khitbah, kemudian si laki-laki mengatakan kepada calon istrinya, jika aku menikahimu maka kamu tertolak. Jika aku nanti menikahimu maka kamu tertolak, misalnya. Belum menikah tapi dia sudah mengatakan jika saya nanti akan menikahimu, jika nanti aku benar-benar menikahimu maka kamu tertolak. Nah, kata-kata seperti ini apa? Ini tidak jadi meskipun nanti, artinya tidak jatuh tolaknya meskipun ternyata kemudian si laki-laki ini menikahi perempuan itu. Nah, setelah misalnya 1 bulan, laki-laki yang ngomong kepada perempuan tadi, jika saya menikahimu maka kamu tertolak, ternyata dia menikahinya, betul-betul dia menikahinya. Apakah ketika si laki-laki itu menikahinya tolaknya jatuh? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia menyampaikan tolak itu di saat belum terjadi pernikahan. Di saat belum terjadi pernikahan. Sementara kata-kata tolak
atau tolak itu terjadi jika dilakukan setelah terjadinya akad pernikahan. Jika belum terjadi akad pernikahan, maka itu tidak jatuh. Nah, ini dipahami dari ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi perempuan-perempuan mukminah kemudian kalian mentolak mereka. Tsumma talaqtumuhunna. Jadi menikahi dulu baru mentolaknya, bukan mentolak dulu baru menikahinya. Dalam ayat ini sudah jelas seperti itu. Idza nakahtum al-mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Berarti tolak ini disyaratkan apa? Disyaratkan setelah pernikahan. Kalau sebelum pernikahan maka itu tidak jatuh. Nah, gimana jatuh? Tolak itu artinya apa? Artinya kan memutuskan pernikahan. Sementara pernikahannya nggak ada, bagaimana bisa diputuskan? Nah, nggak bisa pernikahannya itu bisa putus atau rusak, terjadi firaq di antara suami istri, sementara dia bukan suami dan bukan istri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini seperti hal yang sederhana, tetapi ini dijelaskan oleh para ulama hal yang seperti ini karena mungkin saja terjadi orang menceraikan orang lain sebelum akad pernikahan itu diberlangsungkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya karena ini sudah sangat jelas. Kemudian wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 orang yang tolaknya itu tidak jatuh. Artinya jika si suami itu berkata tolak tuki atau anti tolik atau aku menceraikan kamu, maka tolaknya itu tidak jatuh. 4 orang. Yang pertama adalah as-sabiyyu, anak kecil. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin. Nah, bagaimana gambarannya anak kecil itu bisa menceraikan? Ya, karena memang maksudnya bagaimana ada seorang anak kecil itu menceraikan istrinya? Ya, karena memang menikah itu tidak disyaratkan harus dia sudah balik, enggak. Kalau misalnya meskipun itu laki-lakinya. Kalau perempuannya sudah jelas ya. Kalau perempuannya itu sudah jelas bahwa si perempuan itu dia kan tidak menikah sendiri, tetapi dia dinikahkan oleh walinya. Jika misalnya perempuan itu masih kecil kemudian dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki, maka itu sah pernikahannya. Nah, tetapi juga terjadi laki-lakinya yang masih kecil. Nah, laki-lakinya misalnya kecil, istrinya sudah dewasa, tapi istrinya masih anak-anak misalnya, belum balik. Walinya karena dia masih kecil berarti belum bisa melakukan akad pernikahan sendiri, kemudian di walinya yang melakukannya untuk si anak laki-lakinya itu, maka nanti ini akan terjadi akad pernikahan sehingga terjadi suaminya itu kecil, sobi. Jika si suami yang masih kecil itu kemudian mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, maka ini nggak bisa jatuh. Berarti ya jangan cerai dulu sampai dia balik, kemudian dia setelah balik baru bisa menceraikan istrinya, karena dia masih kecil. Nah, as-sabiyyu, anak yang kecil, dia tidak bisa menjatuhkan tolak kepada istrinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal majnun, suami yang gila, suami yang gila, yang hilang akalnya. Ini tidak bisa menceraikan
istrinya juga, karena dia apa? Bukan mukallaf. Mukallaf itu al-balighu al-aqilu, orang yang baligh dan berakal. Tadi anak kecil dia bukan mukallaf karena belum baligh, nggak bisa jatuh tolaknya. Yang kedua, al-aqilu, mukallaf itu orang yang berakal, sehingga orang yang gila jika dia menyampaikan kata tolak kepada istrinya, maka juga tidak jatuh. Nah, termasuk di sini adalah orang yang pingsan. Orang yang pingsan, di tengah pingsannya dia mengatakan kepada istrinya tolak tuki, misalnya, saya ceraikan kamu, ini juga tidak jatuh. Atau orang mabuk, yang mabuknya itu bukan karena keteledoran dari si pemabuk itu. Kalau suaminya itu pemabuknya karena dia memang sengaja minum khamr, sengaja memakan sesuatu yang dia tahu itu bisa memabukkan, kemudian dia mengkonsumsinya sehingga mabuk, di tengah mabuknya itu kemudian dia menceraikan istrinya, maka di sini apa? Jatuh tolaknya. Seperti yang sudah kita ceritakan kemarin, ini sebagai hukuman untuk dia, untuk memberatkan bagi dia. Karena apa? Ini keteledoran dari dia. Dia sudah tahu kalau itu haram dan itu bisa menghilangkan akal dia. Meskipun dia tahu, tetapi dia dengan sengaja tetap mengkonsumsinya. Nah, maka terjadilah dia mabuk. Di tengah mabuk itu ternyata dia menceraikan istrinya, maka jatuh. Tetapi kalau enggak, misalnya dia enggak tahu, atau oleh orang dibesang atau sengaja di dalam minumannya atau dalam sengaja dimasukkan sesuatu agar si fulan itu mabuk, kemudian terjadi mabuk. Di tengah itu kemudian dia menceraikan istrinya, maka ini tidak jatuh. Tidak jatuh tolaknya. Jadi ada bedanya di sini antara mabuk yang pertama dengan mabuk yang kedua ini. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah an-naimu, orang yang tidur. Gimana orang tidur kok menceraikan istrinya? Ya mengigau, ngelindur dalam bahasa Jawanya. Jadi di tengah tidur, istrinya ada di sampingnya, kemudian dia ngomong pada istrinya, saya ceraikan kamu. Istrinya bingung, ini tidur atau bagaimana? Ternyata betul-betul dia sedang tidur, kemudian mengigau menceraikan istrinya. Mungkin dia mimpi, dalam mimpinya dia menceraikan istrinya, sehingga keluar kata-kata dengan lisannya di waktu tidur itu. Maka tidak jatuh tolaknya. Karena orang yang tidur itu juga tidak mukallaf. Orang yang tidur itu tidak mukallaf di saat tidur itu. Sehingga kalau ada orang tidur, dalam penjelasan dalam fikih dijelaskan, misalnya ada seseorang dia misalnya jam 3 malam sebelum subuh, sebelum datang waktu subuh, dia tidur. Kemudian tidur terus, nggak sadar sama sekali, nggak bangun sama sekali. Bangun-bangun jam 7 pagi, belum sholat subuh dia, belum sholat subuh. Maka di sini dia berdosa apa tidak? Jawabannya dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidur dan dia nggak sadar sama sekali. Sama sekali dia tidak sadar ketika waktu subuh itu masih ada. Berbeda halnya jika seseorang misalnya sudah azan subuh, kemudian dia tidur, saya tidur dulu lah, kemudian tertidur sampai terbit matahari, maka di sini dia berdosa. Kenapa? Karena dia menemui waktu subuh, kemudian dia tidak melaksanakan sholat subuh. Atau misalnya dia jam 3 dia tidur, kemudian ketika azan sempat dia bangun, tapi dia masih ngantuk, tidur lagi.
tidur lagi. Dengar sebenarnya dia suara azan, dia tahu kalau subuh sudah datang, atau dia tahu oh ini sudah subuh, tapi masih ngantuk, tidur lagi. Kemudian bangun-bangun matahari sudah terbit. Maka di sini dia berdosa besar karena telah meninggalkan sholat atau telah meninggalkan sholat subuh atau sholat subuh qadhaan, padahal dia menemui waktu subuh dalam keadaan tidak tidur. Nah, ini harus diperhatikan oleh seseorang. Jadi tidak setiap orang karena alasan tidur kemudian dia tidak berdosa. Kalau dia sempat menemui waktu waktu sholat, kemudian dia tidak melakukannya sehingga habis waktu sholat, maka dia akan berdosa di sini. Ya, sebagian orang saja, itu ada orang yang ya tidurnya bisa seperti itu, sehingga dia tidak banyak dosanya karena meninggalkan sholat. Maksudnya begini, ada sebagian orang itu kalau tidur itu meskipun hujan nggak terbangun dia, meskipun misalnya dia kehujanan, dia tidak terbangun, saking pulasnya. Begitu tidur nggak bisa dibangunkan. Nah, sulit dibangunkan kecuali dengan kehendak dia sendiri. Nah, jadi kalau sudah tidur, mau disiram, mau dia tetap tidur. Ada yang seperti itu. Nah, sehingga kalau dia tidur misalnya itu sama sekali lelap sampai waktu sholat itu terlewatkan dalam keadaan dia memang betul-betul tidur. Maka di sini dia tidak berdosa karena telah meninggalkan sholat itu. Sehingga orang yang begini, misalnya dia dalam perjalanan jauh, naik bis misalnya, bis ini nanti subuh nggak mau bangun, nggak mau berhenti bisnya, maka dia sebelum subuh segera tidur, dan kalau tidur lelap sekali, kemudian lewat waktu subuh tanpa dia menemui waktu subuh sama sekali, maka di sini dia tidak berdosa. Tetapi kebanyakan kita, termasuk saya, itu nggak bisa melewatkan suatu waktu sholat tanpa ada kesadaran, itu nggak bisa. Selalu kalau ada suara azan pasti terdengar, kalau ada suara tertentu pasti terdengar ketika kita sholat. Sehingga ya harus seseorang kalau dalam perjalanan dia menemui waktu subuh, ya dia harus berhenti untuk melaksanakan sholat subuh. Dia ngomong kepada sopirnya, Pak sopir tolong berhenti 10 menit kita sholat subuh. Karena nggak bisa seseorang kemudian meninggalkan sholat subuh alasannya berada di perjalanan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, karena subuh ini tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya atau setelahnya. Nggak bisa dijamak dengan sholat sholat isya, juga tidak bisa dijamak dengan sholat zuhur, sehingga harus dikerjakan pada waktunya, nggak bisa diajukan dan tidak bisa ditunda pada waktu setelahnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah orang yang dipaksa, al-mukrah. Jadi orang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya. Ini bisa terjadi, Misalnya seseorang berkata kepada orang lain, kepada suami perempuan tertentu, ceraikan istri kamu, kalau enggak kamu saya bunuh, gitu. Nah, entah kenapa ini kok seperti itu. Kemudian jadi mungkin ada sesuatu hal atau misalnya istrinya mau dinikahi oleh orang yang mengancam itu mungkin. Nah, ini khayalan saja, gambaran saja. Seorang laki-laki atau bukan laki-laki juga bisa mengatakan kepada seorang suami perempuan tertentu, dia mengatakan ceraikan istri kamu jika
tidak kamu menceraikannya, maka kamu saya bunuh. Maka berarti suami ini mukroh. Dia dalam keadaan dipaksa untuk menceraikan istrinya. Maka bagaimana jika dia kemudian mengucapkan kata cerai terhadap istrinya? Jawabannya tidak jatuh jika dia tidak berniat untuk menceraikan istrinya. Jika kemudian si suami itu untuk menghindari kematian, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, anti thalib, aku menceraikan kamu, sehingga tidak dibunuh oleh si orang yang mengancam tadi, maka di sini tidak jatuh tolaknya. Kecuali apabila ketika suami itu meskipun dalam keadaan terpaksa mengucapkan kata cerai terhadap istrinya, tetapi dalam hatinya niat untuk menceraikannya. Dia menggunakan kata-kata yang sharih dalam tolak, tetapi hatinya kemudian ternyata juga berniat untuk menceraikan juga, maka di sini jatuh tolaknya. Tapi kalau dia tidak berniat untuk mentolak istrinya, maka tidak jatuh. Kenapa? Karena dia mukroh, karena dia dipaksa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dalam masalah ikrah ini ada ketentuan-ketentuan. Tidak setiap orang yang dipaksa kemudian dia bisa, atau ketika dia menjatuhkan tolaknya, kemudian tolaknya otomatis pasti nggak jatuh, enggak. Tetapi ikrah yang memenuhi syarat-syarat baru dikatakan jika dia menyampaikan cerai kepada istrinya, maka nggak jatuh. Apa syarat-syarat itu? Syarat-syaratnya diantaranya adalah bahwasanya orang yang memaksa itu, atau yang pertama, paksaannya itu adalah paksaan yang tanpa hak. Tanpa hak. Jadi nggak ada alasan yang dibenarkan oleh syarak untuk memaksa orang itu menceraikan istrinya. Nah, itu yang pertama syaratnya. Yang kedua syaratnya adalah orang yang memaksa itu mampu untuk melaksanakan ancamannya tersebut. Nah, jadi orang yang memaksa itu mampu untuk melaksanakan ancamannya itu. Kalau dia ancamannya adalah membunuhnya, misalnya, jika kamu tidak ceraikan istrimu, atau kalau tidak kamu saya bunuh. Jadi orang yang ngomong ini itu bisa membunuh orang tersebut, memang mampu untuk membunuhnya. Tetapi kalau nggak mampu, ya berarti nanti kalau dia tetap menceraikannya, ya jatuh tolaknya. Maksudnya nggak mampu, misalnya yang mengancam itu anak kecil. Misalnya anak kecil ngomong kepada bapaknya, misalnya, Pak, ceraikan istri kamu, jika enggak saya bunuh kamu. Nah, anak kecil kan nggak bisa dia melaksanakan ancamannya kepada orang tua. Nggak bisa dia, anak kecil kok. Nah, ini apa? Kecuali anak kecil itu misalnya dia bawa pistol, misalnya bawa pistol yang sudah sudah disiapkan untuk tinggal tembak saja, misalnya. Nah, maka di sini kan berarti dia bisa melaksanakan apa yang dia ancamkan. Jadi harus yang memaksa ini disyaratkan untuk nanti jika si suami menceraikan istrinya, mengucapkan kata tolak kepada istrinya tidak jatuh, itu yang mengancam bisa melaksanakan ancamannya. Jika yang mengancam tidak bisa melaksanakannya, maka jika dia ternyata tetap menceraikannya, maka tolaknya akan jatuh. Nah, bisa jadi seorang suami ini dia lemah karena yang mengancam itu seorang aparat yang punya senjata, misalnya. Nah, maka dia, atau seorang preman, si suaminya
misalnya kurus kering krempeng misalnya, kemudian apa laki-laki yang mengancam ini tinggi besar misalnya, bawa senjata lagi, ini kan berarti apa? Ini sangat mampu untuk melakukan apa yang dia ancamkan tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang perlu disampaikan di sini bahwa dalam masalah ikrah, dalam masalah tolak itu lebih luas dibandingkan dengan ikrah dalam masalah mengucapkan kata kufur. Kalau dalam mengatakan kata kufur, mukrah itu tidak dihukumi kufur apabila ancamannya itu adalah berupa ancaman dibunuh atau semisalnya. Misalnya kamu ucapkan kata kufur, jika tidak maka saya bunuh kamu. Kamu ucapkan kata kufur, jika tidak maka saya potong leher kamu. Ini berarti dia apa? Dia boleh mengucapkan kata kufur, tetapi apa? Hatinya harus tetap dalam keimanan. Hatinya tidak boleh ridha dengan apa yang dia ucapkan, maka dia akan selamat dari kekufuran. Seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir ketika dipaksa untuk mengucapkan kata kufur, beliau mengucapkannya tanpa ridha terhadap kekufuran yang diucapkannya. Tetapi kalau dalam masalah kufur, misalnya ancamannya itu nggak diancam untuk dibunuh. Misalnya kamu kufurlah, jika kamu tidak kufur maka harta kamu saya ambil semuanya, atau kamu saya pukuli sampai babak belur misalnya. Maka di sini apa? Dia harus bertahan, nggak boleh dia kemudian mengucapkan kata kufur. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah kekufuran, mengucapkan kata kufur. Ini ancamannya adalah berupa apa? Dibunuh atau semisalnya. Kalau lebih ringan dari itu, maka itu tidak bisa. Berbeda dalam masalah tolak. Kalau dalam masalah tolak ini lebih luas, cakupannya itu lebih luas. Kalau misalnya si suami itu misalnya dipaksa dengan mengatakan, misalnya jika kamu tolaklah istri kamu, jika tidak maka tangan kamu saya potong. Maka di sini suami bisa menceraikan, bisa mentolak istrinya tanpa niat menceraikannya sehingga tidak jatuh tolak. Atau misalnya kalau tadi untuk kufur nggak bisa, jika kamu tidak kufur saya potong tangan kamu, maka harus tetap bertahan dalam keimanan. Dia tidak boleh mengucapkan kata kufur. Kamu kufurlah, misalnya orang itu mengatakan kamu kufurlah, jika tidak kufur maka saya potong atau saya congkel mata kamu misalnya. Maka orang itu harus bertahan dalam keimanan. Tapi kalau ceraikan istri kamu, jika enggak kamu ceraikan, mata kamu dua-duanya saya congkel, maka boleh atau bukan masalah boleh atau tidak. Kalau dia kemudian suami itu kemudian menceraikan istrinya, artinya dia mengucapkan kata cerai terhadap istrinya, hatinya tidak niat untuk menceraikannya, maka di sini tidak jatuh cerainya. Nah, jadi ini lebih lebih luas, lebih cakupannya ikrah ini lebih luas. Atau misalnya orang mengatakan ceraikan istri kamu, jika tidak kamu ceraikan maka saya pukulin sampai babak belur semua. Nah, maka di sini juga dia kalau kemudian si suami itu mengucapkan kata cerai terhadap istrinya tanpa niat untuk menceraikannya, maka tidak jatuh cerainya, tolaknya itu tidak jatuh. Nah, berbeda dalam masalah kekufuran tadi itu hanya ancamannya ada apa? Ancamannya berupa dibunuh atau semacamnya. Semacamnya itu kalau dibunuh langsung saya bunuh kamu. Kalau semisalnya itu misalnya ya saya penggal kepala kamu. Kalau sudah dipenggal ya mati. Ya kan? Maka di sini apa?
berbeda cakupannya lebih sempit, karena iman itu adalah sesuatu hal yang memang seseorang harus betul-betul mempertahankannya sampai ancamannya itu adalah kematian. Itu pun harus dipertahankan meskipun nyawa taruhannya. Nah, tetapi jika kemudian seseorang dipaksa untuk mengucapkannya dengan ancaman dibunuh, dia bisa mengucapkannya, tetapi dengan syarat di sini hatinya tidak boleh ridha dengan apa yang diucapkannya berupa kekufuran. Jika dia dipaksa untuk mengucapkan kata kufur, tetapi kemudian hatinya ridha dengan apa yang diucapkannya berupa lafadz kufur, maka dia pun tetap kufur meskipun mukrah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini penting untuk kita pahami, khususnya untuk kaitannya dengan masalah mukrah fil kufri, fin nutqi bil kufri, dalam mengucapkan kata kufur. Ketentuannya apa? Ketentuannya ancamannya itu berupa dibunuh dan semisalnya. Yang kedua, dia tidak ridho dengan apa yang dia ucapkan berupa kekufuran itu, untuk kemudian dia terlepas dari hukum jatuh kepada riddah atau kekufuran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah ini kita juga masih berbicara tentang masalah seputar masalah tolak. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.